Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pembelajaran kita yang masih di subtema 4, di tema 1 subtema 4. Semoga kalian tetap semangat, semoga nggak ada yang mengeluh apalagi menolak perintah dari mama kalian untuk mengerjakan tugas, karena ini tugas dari ibu, jadi mohon untuk dikerjakan. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas, jangan merepotkan orang tua kalian atau siapapun yang ada di rumah kalian. Usahakan kalian bisa mengerjakan tugas itu dengan sendiri, oke? Nah, mohon maaf karena seminggu kemarin ibu tidak bisa membuat video sehingga kalian belajar secara mandiri, dan hari ini ada beberapa materi yang belum sempat ibu sampaikan di minggu sebelumnya, yaitu adalah materi tentang dongeng. Nah, mungkin sebenarnya kalian sudah sering mendengar kata dongeng. Dongeng mungkin kalian sering mendengar ketika ada perlombaan dongeng, atau mungkin banyak hal yang, atau sebelum tidur orang tua kalian membacakan sebuah dongeng. Kalian pasti pernah mendengar kata dongeng. Lantas yang harus kalian tahu, apa sih itu dongeng? Nah, yang harus kalian tahu, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Maksudnya apa? Nah, dongeng itu adalah cerita yang sengaja dibuat oleh penulis untuk menghibur pembacanya. Jadi cerita dalam dongeng itu adalah cerita yang hayalan, yang ceritanya itu tidak benar-benar terjadi karena ceritanya itu di luar dari logika atau nalarnya manusia, sehingga cerita dalam dongeng itu tidak benar-benar ada. Bisa jadi itu hanya hayalan penulisnya. Itulah yang kita kenal dengan dongeng. Makanya ketika kita mendengar sebuah cerita dongeng atau kita membaca sebuah dongeng, kadangkala kita ngerasa, ih kok ada sih cerita kayak gini? Nah, itu adalah dongeng, karena dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi tujuan seseorang atau tujuan penulis-menulis dongeng itu adalah untuk menghibur pembacanya. Jadi seringkali cerita dongeng, bukan seringkali, bahkan hampir semua dongeng itu adalah cerita yang hayalan, cerita yang tidak benar-benar ada, cerita yang tidak benar-benar terjadi. Itulah yang kita kenal dengan dongeng. Nah, berikutnya, dari setiap dongeng, walaupun itu ceritanya tidak benar-benar terjadi, ceritanya hanyalah sebuah hayalan, tetapi dongeng itu pasti memiliki pesan moral atau nasihat. Jadi ketika kita selesai membaca dongeng, pasti ada pesan moral atau nasihat yang berguna untuk diri kita, perbaikan diri kita. Sehingga ketika kita membaca dongeng, pasti di akhirnya ada pesan moral, pesan yang disampaikan penulis untuk pembaca agar pembaca mengetahui bahwa sikap ini tuh nggak baik loh, yang kayak gini tuh nggak boleh loh, sehingga kita tidak boleh melakukan sikap seperti itu. Itulah yang dikenal dengan pesan moral. Dongeng itu adalah cerita yang tradisional, di mana cerita tradisional itu adalah cerita yang temurun-temurun, cerita yang turun-temurun. Kenapa disebut cerita yang turun-temurun? Karena cerita ini ada sejak zaman dahulu, ada sejak zaman nenek kalian, dari nenek kalian sampai ke mama kalian, dari mama kalian sampai ke kalian, terus aja seperti itu. Itulah yang disebut dengan dongeng. Walaupun ceritanya sudah tradisional, ceritanya sudah lama, tapi cerita dongeng itu akan tetap disukai karena ceritanya itu menarik, karena penulis itu sengaja membuat dongeng itu menarik agar disukai oleh pembaca. Jadi walaupun turun-temurun, walaupun ceritanya tradisional, tapi dongeng itu akan tetap disukai oleh semua kalangan. Nah, itulah alasan mengapa dongeng itu mudah diterima oleh semua kalangan umum. Siapa saja suka dongeng, mau anak-anak, mau ibu-ibu, mau nenek-nenek, mau kakek, semuanya suka dongeng. Itulah yang kita kenal dengan dongeng. Nah, sekarang kalian boleh buka LKS halaman 101. Di sana ada sebuah dongeng yang judulnya Semut dan Belalang. Di dongeng Semut dan Belalang itu kita baca bersama-sama ya. Sekalian kalian juga belajar untuk membaca ya. Kita baca halaman 101. Semut dan Belalang. Di musim panas dan yang hangat dan cerah, belalang senang memainkan biola kesayangannya sambil bernyanyi dan menari. Hampir setiap hari itulah yang dilakukan belalang. Ia tidak terfikir untuk melakukan aktivitas lainnya seperti bekerja atau bersiap untuk mengumpulkan bekal musim dingin. Di saat belalang sedang asyiknya bermain biola, dia melihat semut yang sedang giat melewati rumahnya. Belalang yang masih riang tersebut ingin mengajak
semut bermain bersama dan semut pun diundangnya untuk bersenang-senang di kediaman belalang. Tak disangka belalang, ternyata semut menolak undangan belalang dengan santun. Semut berkata pada belalang, "Maaf belalang, aku ingin bekerja untuk bekal di musim dingin. Aku harus mengumpulkan cadangan makanan yang banyak serta memperbaiki tempat tinggal agar lebih hangat." Berhentilah memikirkan hal tidak penting, semut. Mari kita bernyanyi dan bersenang-senang. Ayo nikmati hidup kita. sanggah belalang. Belalang pun masih dengan kebiasaannya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan apapun. Tak disangka musim panas berakhir dengan cepat dari biasanya. Belalang yang terbiasa gembira lantas panik bukan main. Ia tak memikirkan persediaan makanan yang cukup ditambah rumah yang rusak dan tidak layak huni karena diterjang badai. Dengan harapan yang tinggi dan kondisi yang lunglai, belalang menuju rumah semut dan meminta bantuan untuk diperbolehkan tinggal bersama dan meminta makanan. Mendengar permohonan belalang tersebut, semut menjawab, "Maafkan aku belalang, aku tidak bisa membantumu. Rumahku terlalu sempit untukmu dan bekalku hanya cukup untuk keluargaku saja." Belalang pun akhirnya meninggalkan rumah semut dengan rasa menyesal dan sedih. Dalam hati ia bergumam, Andai saja aku mengikuti nasihat semut saat itu untuk bekerja keras, pasti saat ini aku kenyang dan tidur nyenyak di dalam rumah. Nah, dalam dongeng tersebut ada cerita seorang belalang yang berleha-leha pada musim panas sedangkan semut bekerja keras pada musim panas untuk mengumpulkan makanan atau persediaan makanan di musim dingin. Dan ketika musim dingin datang, ternyata belalang rumahnya rusak kena badai, terus makanannya habis nggak ada. Akhirnya dia kelaparan, dia kedinginan karena rumahnya juga bocor-bocor pada musim hujan. Dan apa yang terjadi pada semut? Semut berbahagia walaupun dia bekerja keras pada sebelumnya, tapi pada musim dingin dia punya persediaan makanan yang banyak. Akhirnya belalang menghampiri rumah semut untuk meminta izin untuk tinggal bersama dan meminta makanan. Tapi ternyata semut menolak karena rumahnya yang kecil dan persediaan makanan yang hanya semut siapkan untuk keluarganya saja. Akhirnya belalang menyesal karena sikapnya yang terlalu berleha-leha sehingga ketika dia membutuhkan dia tidak punya. Nah, ada pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita semut dan belalang. Pesan moralnya itu adalah kita tidak boleh berleha-leha. Kita harus mempersiapkan masa depan dari sekarang. Kita harus bekerja keras untuk memperoleh masa depan yang baik. Kalau kita bekerja keras di masa sekarang, kita akan memperoleh masa depan yang baik. Tapi kalau kita berleha-leha, apa yang akan terjadi dengan masa depan kalian? Ya, masa depan kalian sama aja. Kalian juga tidak akan mendapat masa depan yang seperti kalian lakukan di masa sekarang. Kalau leha-leha, masa depannya juga kalian akan susah. Tapi kalau kalian bekerja keras untuk masa depan kalian, insya Allah masa depan kalian juga akan lebih baik. Ini adalah beberapa dongeng yang mungkin bisa menambah sedikit wawasan kalian. Oke, mohon disimak. Nanti ada tugas dari beberapa dongeng ini. Tolong disimak dengan baik. Kerjakan tugasnya dengan baik. Oke? Dongeng Timun Mas. Pada zaman dahulu di sebuah desa dekat hutan tinggallah sepasang petani yang telah lama belum dikaruniai anak. Mereka setiap hari memohon kepada Tuhan agar diberi anak. Dan pada suatu hari doa mereka didengar oleh seorang raksasa. Sang raksasa pun menawarkan bantuan kepada sepasang petani tersebut kalau mereka akan memperoleh seorang anak dari buah timun yang mereka tanam di ladang mereka. Tetapi sang raksasa mengajukan syarat. Apabila anak mereka telah berusia 17 tahun, mereka harus menyerahkannya kepada sang raksasa. Sepasang petani itu pun menyetujuinya tanpa pikir panjang. Sang anak pun diberi nama Timun Mas. Mereka pun hidup berbahagia hingga ketika Timun Mas umur 17 tahun, sang raksasa datang menagih janjinya. Sepasang petani itu melupakan janjinya dan ketakutan. Mereka menyuruh Timun Mas menyelamatkan diri dengan membawa 4 benda ajaib, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Kemudian suatu hari raksasa mengejar Timun Mas. Timun Mas menyebarkan biji timun yang kemudian berubah menjadi ladang timun. Sang raksasa berhenti untuk memakan timun kesukaannya.
Setelah kenyang, ia mengejar Timun Mas lagi. Ketika sang raksasa mendekat, Timun Mas menyebar jarum yang kemudian berubah menjadi hutan bambu berduri yang lebat. Ketika hampir tersusul kembali, Timun Mas menyebar garam yang seketika berubah menjadi lautan. Sang raksasa dapat berenang dan mengejar Timun Mas hingga akhirnya Timun Mas menyebar terasi yang berubah menjadi lumpur. Sang raksasa telah kelelahan, akhirnya tenggelam ke dalam lumpur. Akhirnya Timun Mas kembali ke rumah orang tuanya dengan selamat dan karena kecantikannya dipersunting oleh seorang pangeran. Nah, ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng Timun Mas. Yang pertama adalah jangan mudah menyerah. Hal ini dibuktikan ketika Timun Mas berusaha melarikan diri dari raksasa hingga akhirnya raksasa menyerah. Akhirnya Timun Mas juga berbahagia karena dia telah bekerja keras melarikan diri dari raksasa. Pesan moral yang kedua adalah tidak pernah lelah memohon kepada Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan kedua orang tua Timun Mas yang telah memohon diberikan anak. Dongeng Maling Kundang. Seorang anak laki-laki sematawayang hidup bersama ibunya. Mereka tergolong keluarga miskin, sehingga si anak pun memutuskan untuk merantau dengan menumpang kapal saudagar. Sayangnya perjalanan tersebut kacau. Kapal yang ia tumpangi mengalami musibah dan ia kemudian terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu ia memulai hidup baru, kemudian giat hingga sukses. Ketika sukses, ia menikah dengan wanita jelita dan kemudian melakukan pelayaran. Suatu hari ia tiba di pulau tempat ibunya tinggal. Namun sikap angkuh Maling Kundang membuat ia malu mengakui ibunya. Ibunya pun sakit hati lalu menyumpahinya. Sumpah serapah ibu Maling Kundang mustajab. Kemudian Maling Kundang berubah menjadi batu. Nah, dari dongeng Maling Kundang tersebut ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah menghormati orang tua sampai akhir ayat. Jadi apapun keadaan orang tua kita, baik ibu atau bapak kita harus tetap menghormati mereka karena mereka adalah orang yang telah sukarela dan ikhlas membesarkan kita, merawat dan menyusui dan memberi kasih sayang seumur hidup tanpa meminta pamrih maupun imbalan. Jadi kita harus menghormati orang tua kita sampai akhir hayat. Yang kedua, jangan lupa diri dalam kemewahan. Jadi ketika kita hidup dalam kemewahan, jangan melupakan siapa kita dan dari mana kita berasal. Kita harus tetap mengakui ibu kandung kita sendiri. Jangan sampai kita malu terhadap keadaan ibu kandung kita. Yang ketiga, berbohong hanya menyelamatkan sementara. Jadi ketika kita berbohong, sebaik-baiknya orang menyembunyikan kebohongan pada akhirnya akan terbongkar, seperti pada cerita Maling Kundang yang pada awalnya dia berbohong mengaku dirinya berasal dari keluarga kaya. Pada akhirnya istrinya tahu bahwa Maling Kundang adalah terlahir dari keluarga yang miskin. Jadi jangan pernah berbohong karena sebaik-baiknya atau sehebat-hebatnya kita menyembunyikan kebohongan pasti akan terbongkar. Selamat mengerjakan. Dadah.